Terus mungkin kalau cerita lucu gitu atau yang bikin ketawa, di sini sih sempat setelah beberapa minggu di sini tuh saya kangen tempe sama gorengan. Oh, makanan Kangen gorengan. Indonesia. Iya, Terus maksudnya gimana Kak kalau nyarinya? iya, kalau sekedar nasi atau sambel itu masih bisa nemu itu. Masih bisa nemu di sini gitu ya. Nasi itu masih bisa nemu. Tapi yang susah tuh gorengan. Saya susah banget nggak nemu gorengan di sini. Dan akhirnya saya mencoba cari tempe gitu ya, tempe yang bahan tempe gitu. Itu susah banget di sini. Nyari tempe itu susah dan nggak semua orang tuh, bahkan mayoritas tuh orang nggak tahu tempe itu apa di sini. Supermarket tuh nggak tahu tempe itu apa. Oke, saya ketika coba translate ke bahasa Inggris, lucunya tuh uh, fermentized soybean gitu. Jadi Ah ya. soybean yang terfermentasi, tahu apa namanya untuk menjelaskan tempe itu apa gitu. Jadi Oke. istilah tempe itu nggak mereka nggak familiar. Akhirnya saya tuh baru nemu itu setelah saya bergeser ke pinggir kota Canberra gitu, sekitar 1 jam dari tengah kota itu nemu toko Asia. Sebenarnya dia toko orang Nepal kalau nggak salah. Di situ itu baru baru nemu akhirnya tempe gitu. Karena supermarket yang sehari-hari gitu ya, yang di tengah kota tuh nggak ada dan banyak yang nggak tahu tuh tempe itu apa. Makanya saya bilangnya akhirnya fermentized soybean gitu, supaya orang menggambarkan tempe itu apa. Gitu sih. Dan pasti harganya mahal banget tuh Kak. Kalau di sana tempe, beras pun pasti mahal banget ya. Kalau kangen masakan Indo tuh udah kayak, aduh. Betul, betul. Tapi sih mungkin di sini kalau di Canberra ya, saya nggak tahu Hmm. di kota lain. Tapi di Canberra tuh kalau misalkan kangen kayak model rendang atau masakan Padang, masih nemu, masih gampang karena di sini banyak toko Malaysia. Jadi toko-toko restoran Malaysia yang jual kayak rendang tuh ada. Jadi kalau makan Indo tuh secara umum masih bisa terobati, tapi gorengan yang nggak bisa terobati. Tempe mendoan tuh saya jujur kangen banget sih gorengan-gorengan yang model ala-ala goceng apa, yang Berminyak gitu abang-abang ya. gorengan tuh. Mm-mm. Jadi bikin sendiri. Tapi kalau untuk kayak cuacanya, kan mungkin dari orangnya di sana dia respect banget ya Kak. Pasti orang-orang di Aussie tuh lebih apa menghargai ya gitu. Nah kalau dari cuacanya gimana tuh Kak? Katanya tuh aku dengar-dengar di sana tuh satu hari bisa 4 musim, kadang summer, winter, itu bener nggak Kak? Jadi Australia memang kan mempunyai 4 musim ya setahun. Cuma uniknya tuh di sini tuh dia awal tahunnya panas, tengah tahunnya dingin gitu. Beda kalau bayangan kita kan kalau salju itu kan Desember ya atau akhir tahun gitu kayak di film-film Hollywood. Nah, di sini karena Australia di bagian selatan bumi, dia kebalik tuh. Jadi panasnya awal akhir tahun sampai awal tahun, saljunya tuh di tengah tahun. Iya. Nah, saya tuh sekarang awal tahun nih. Jadi masih ngerasa panas dan ngerasa kayak cuaca di Di Indonesia. Jadi ya. nggak ada bedanya gitu sekarang. Mungkin nanti saya akan khawatirnya ketika tengah tahun gitu yang salju dan dingin. Karena saya belum belum ngerasain kan seperti apa. Tapi sekarang sih untuk cuaca saat ini ya masih masih bisa sesuai lah, masih 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 sama gitu. Karena masih musim panas di sini. Ya, so far bisa adaptasi lah ya Kak gitu. Mhm. Nah, untuk teman-teman gimana? Kak Joshua tuh tinggalnya gimana bareng teman-teman di Indonesia Kak? Apa gimana sih Kak? Saya tinggal di asrama kampus. Oh, asrama Asrama. kampus. Bareng ada teman-teman dari Indonesia apa memang kayak asramanya tuh satu kamar bareng kayak teman-teman dari berbagai negara kayak gimana? Ya, jadi asrama ini kan satu kamar satu orang ya. Jadi bukan yang kayak bunk bed yang rame-rame. Hmm, oke. Tapi di sini, jadi ya sebenarnya kayak kos-kosan aja sih bunk bed yang rame-rame. Hmm, oke. Tapi di sini, jadi ya sebenarnya kayak kos-kosan aja sih modelnya. Salah satu orang satu kamar. Tapi untuk orang Indo di sini lumayan banyak sih di asrama saya. Jadi itu di NU ini asrama itu udah banyak. Jadi asrama itu nggak cuma satu. Jadi asrama itu jadi kayak gini lah, kayak kayak kita nonton Harry Potter lah. Harry Potter ada asrama Gryffindor, Hmm. ada Slytherin, ada Hmm. 4 kan. Di sini tuh ada mungkin hampir 10-an asrama yang kayak gitu tuh. Dan itu masing-masing sama kayak Harry Potter lah, punya warna, logo dan juga ya warna-warna kebesarannya lah. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu. Jadi gambarannya kayak Harry Potter gitu, suasana asramanya. Tapi kalau di Harry Potter kan asramanya kan tidur bareng-barang kan, maksudnya satu satu lounge gede, eh, kasurnya bareng-barang gitu kan. Kalau ini mah
Kalau di sini nggak kayak kayak kos-kosan satu kamar satu orang. Jadi kamar mandi dalam gitu kan. Dan ini sih ya Indo lumayan lah ada hampir 10 lah. Jadi kalau ada apa-apa sih kita gampang buat tektokan gitu. Misalkan mau masak bareng di sini di lounge-nya asrama itu bisa gitu. Gitu sih. Wah, seru banget. Jadi kayak di asrama gitu ya, bareng teman-teman dari luar negeri juga gitu. Tapi Kak Joso di sana tuh kayak bahasa Inggrisnya memang maksudnya gini, ketika di Australia tuh aksennya kayak gimana Kak aksen Inggrisnya? Kayak memang yang orang yang basic English biasa tuh oke-oke aja apa kadang kayak pas pas lagi di kampus tuh kayak dengerin Inggrisnya beda gitu. Iya, menurut saya sih karena ini ibu kota negara ya, Mm-mm. jadi mereka tuh bahasa Inggrisnya justru bahasa Inggris yang sehari-hari gitu, yang kita aksennya masih bisa paham, bukan aksen Australia yang mungkin stigma kita susah dipahami ya. Jadi Mm-mm. di Canberra karena ibu kota dan terkenal juga sebagai multicultural city ya, karena memang di sini tuh orang-orang Chinese-nya banyak, orang Indianya banyak, tadi Nepal juga ada, Indonesia, Malaysia, Thailand juga ada. Jadi bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang bisa dipahami aksennya. Mungkin kayaknya kalau kerasa aksennya tuh agak susah dipahami kalau yang udah agak-agak di daerah sih. Kampus-kampus atau kota-kota yang mungkin di luar kota besar, di luar ya. Saya sih ngelihatnya kalau kayak di Sydney, Melbourne, Canberra tuh bahasa Inggrisnya masih kayak bahasa Inggris yang kita pahami lah gitu. Hmm. Ah, oke. Jadi masih aman lah ya, Kak, untuk yang Hmm. English yang mungkin masih basic level gitu. Ya, Oke, kalau ngomongin LPDP-nya lagi nih, Kak. Kan LPDP itu hmm. memang diharuskan balik lagi ke Indonesia gitu ya. Ya, Boleh tahu nggak sih, Kak, apa nih kontribusi yang memang lagi dijalani atau mungkin planning dari Kak Joshua sendiri untuk Indonesia mungkin di masa depan atau seperti apa? ya. Jadi ketika kembali saya memang targetnya akan kembali kerja di pemerintahan gitu ya. Nanti tentu lihat peluang atau pintu terbukanya kemana gitu. Karena saya di kantor terakhir saya jatuhnya resign karena memang ya untuk dapat izin cuti izin kuliah di luar negeri saya harus resign gitu kan. Bisa juga gitu ya ada potensi balik lagi ke kantor yang lama atau juga mungkin cari kantor yang lain. Tapi saya memang dari awal karena fokus di dunia pemerintahan, jadi memang akan cari peluang kerja kembali di Indonesia, eh, khususnya mungkin di level nasional gitu ya. Karena saya pengalaman tadi kan di DPR dan juga di BP Tapera kan tuh kantor pemerintahan level nasional ya, bukan level provinsi. Jadi akan coba yang level nasional. Tapi di luar itu semua, saya sebenarnya juga membangun atau mengembangkan komunitas namanya Juris Wannabe. Jadi Oh, saya sama, jadi saya uh, kita tuh punya 8 founder dan co-founder gitu ya. Saya foundernya. Nah, di luar 8 kami kita punya sekitar total 15 orang lah yang staff dan seterusnya gitu ya. Yang mengembangkan komunitas ini. Jadi tuh ini komunitas yang isinya anak-anak hukum dari berbagai lulusan S1 ya. Jadi ada yang UI, ada yang Unpad, UGM, Trisakti, Jentera dan seterusnya. Kita eh, menjadi wadah untuk pengembangan anak-anak hukum gitu. Jadi kita bikin workshop, bikin kelas, atau bahkan kita share info soal lowongan pekerjaan. Kita juga share info soal call for paper gitu ya. Jadi semacam media hub dan juga pusat informasi dan pengembangan dari anak hukum gitu. Nah, ketika nanti pulang, saya tuh pingin dosen-dosen yang saya kenal di sini, koneksi-koneksi yang saya bangun di sini, nanti bisa jadi pembicara di acara Juris Wannabe ketika saya kembali ke Indonesia. Jadi itu sih memang itu juga salah satu yang saya tulis ya di esai saya di LPDP, bahwa koneksi ataupun relasi yang saya bangun di sini baik dengan dosen ataupun teman-teman sekampus gitu ya, sekolega, bisa jadi pembicara atau pengisi materi di acara-acara komunitas yang saya bangun, yaitu Juris Wannabe gitu sih. wow, keren banget. Jadi ketika balik ke Indonesia, Kak Joshua ini merupakan salah satu pendiri media untuk pengembangan anak-anak hukum gitu ya, Kak. Dan mungkin juga jadi Kak Joshua ketika balik ke Indonesia juga mau bekerja di pemerintahan karena memang kan jurusannya hukum gitu ya. Wow, keren banget teman-teman. Aku dapet insight yang banyak. Semoga aku bisa ngikutin jejak Kak Joshua ya. Entah kerja atau kuliah ke luar negeri gitu ya. Ya, by the way emang jurusan aku komunikasi sih Kak. Jadi kita jauh. Iya, iya, iya. Oke, nah ini terakhir nih Kak.
Kan banyak banget ya teman-teman, kenapa nih mungkin sebelumnya kenapa aku mau ngobrol bareng Awardi yang hebat-hebat yang luar biasa kayak Ko Joshua dan lain-lain, karena banyak banget juga para pejuang beasiswa yang mereka tuh insecure, mereka tuh udah minder kayak gue udah hopeless, makanya kayak gue udah sempet daftar tapi gagal. Nah, mungkin Kak Joshua bisa nggak kasih motivasi dan tips-tipsnya gitu ke teman-teman, mungkin yang nonton ini mereka jadi termotivasi gitu kan, kayak oh gue bisa lah daftar lagi gitu. Ah, ah, kalau ngomongin gini, mengenai akhirnya bisa memenuhi syarat atau bisa memiliki kompetensi yang cukup untuk lolos kuliah ke luar negeri itu, orang kan sering diskusinya, apakah saya cukup pinter apa enggak gitu ya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Nah, saya itu Setuju. selalu teringat perkataan guru saya di SD gitu. Ini masih membekas di saya, guru SD saya, guru IPA. Dia bilang, nggak ada tuh yang namanya orang pintar, yang ada yang ada adalah orang yang duluan tahu. Jadi dia bilang itu di depan kelas kita, dia bilang, saya ini jadi guru bukan karena lebih pintar dari kalian, tapi karena saya duluan tahu dari kalian yang masih jadi siswa saya. Jadi dari situ sebenarnya yang kita perlukan adalah mencari tahu, terus eh, apa namanya, tekun untuk mencari tahu itu gitu ya, sampai akhirnya kita di titik eh, mendapatkan ilmu itu dan akhirnya bisa di posisi yang orang anggap tuh sudah pinter atau memenuhi syarat gitu. Karena semua orang yang kita anggap pinter atau semua orang yang kita anggap memenuhi syarat tuh dulu juga orang yang belajar gitu, orang yang nggak tahu. Jadi makanya kita memang perlu apa namanya waktu, kita perlu tekun, kita perlu belajar, terus apa namanya pelajari, cari tahu informasi yang baru, ilmu yang dibutuhkan hingga akhirnya pada suatu titiknya gitu ya, pada suatu titiknya nanti pada waktu yang tepat teman-teman sudah memenuhi syarat kompetensi untuk bisa akhirnya diterima di kampus luar negeri. Dan buat saya tadi yang paling krusial adalah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris teman-teman sudah tercapai itu ke depan udah lebih ringan lah beban di pundak gitu. Dan ngomongin belajar bahasa Inggris kan itu tadi buat saya sih saya butuh les, saya butuh waktu. Jadi ya saya belajar sama orang, saya ikut bimbel dan itu bukan yang bimbel yang bulanan gitu ya. Tadi saya cerita tahunan. Jadi memang memang butuh waktu dan menyadari bahwa ya saya harus belajar untuk bisa mencapai titik saya memenuhi syarat untuk bisa kuliah di luar negeri. Benar-benar setuju banget sih, aku setuju banget Kak. Karena apa ya, sebenarnya rasa ingin tahu nih yang pertama yang kayak Kak Joshua bilang, rasa ingin tahu yang tinggi ya Kak. Dalam hal tuh kayak kepo tapi dalam hal positif gitu. Jadi ternyata pintar aja nggak cukup gitu. Dan ya emang garis start sama finish orang beda-beda, nggak ada semua yang instan gitu ya. Bahkan Kak Joshua aja untuk belajar Inggris dan bisa ya sampai menempuh pendidikan ke luar negeri pun juga bertahun-tahun gitu ya. Jadi struggle-nya pasti ada aja. Wow, keren banget Kak Joshua. Nah, terakhir banget nih, boleh nggak sih Kak kasih satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Joshua? Satu kata nih. Iya, satu kata yang sama ini perjalanan kan pasti kayak roller coaster banget nih. Hmm, Apa satu kata? konsistensi paling ya, konsisten. Karena uh, untuk bisa mencapai akhir titik sekarang ya, saya bisa berada di Canberra, Australia sekarang itu hasil dari konsistensi belajar bahasa Inggris, konsistensi untuk cari informasi mengenai kampusnya, konsistensi untuk datang ke pameran-pameran pendidikan gitu ya, untuk mencari tahu informasi lebih real gitu atau lebih lebih komprehensif, konsisten untuk coba nyari beasiswa, jadi konsisten ketika Australia Award gagal dan Fulbright gagal, coba LPDP sekali gagal, akhirnya cobaan kedua baru dapat, itu semua konsistensi sih. Konsistensi semangatnya Kak Joshua berarti ya kayak through ups and downs itu pasti banyak banget berliku-liku. Oke, terima kasih banyak Kak Joshua. Nah teman-teman Ders yang di rumah mungkin yang juga kayak ngerasa dirinya apa ya nggak worth it gitu buat daftar beasiswa, kalian dengerin karena dari cerita Kak Joshua itu nggak semuanya instan gitu ya. Ya yang tadi udah Kak Joshua ceritain gitu. Bahkan untuk belajar untuk dapetin IELTS ya Kak, skornya pun juga harus ikut les bertahun-tahun gitu. Semuanya nggak instan deh gitu. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Joshua sudah mau sharing bareng Des di sini. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu klik subscribe Des karena setiap hari Jumat kita akan selalu upload video terbaru dengan guest-guest yang luar biasa.
Oke, aku mau ngucapin thank you so much buat Kak Joshua. Sangat memberikan insight sih buat aku dan teman-teman. Siap, sama-sama, Ra. Terima kasih juga undangannya. Terima kasih. Oke, bye-bye.